Terima kasih kepada moderator yang sudah mengalihkan ke saya sebenarnya kurang cocok teman-teman untuk menjadi pembicara ya, karena saya juga masih proses belajar dan juga ya pasti banyaknya evaluasi gitu. Oke, terima kasih ya kepada panitia ya, terutama dari Komdev FE ya, itu sudah sebenarnya sih jujur banget ya, agak kurang cocok gitu untuk bidang saya gitu. Tapi saya akan mencoba sesuai dengan tornya ya dari teman-teman yang sudah buat. Kan tapi kalau belum sesuai atau tidak selaras ya saya mohon maaf sekali lagi. Oke, sekali lagi izinkan perkenalkan diri, nama saya Raffi ya. Sebelumnya saya menjadi Kepala Divisi Kajian Pendidikan ya di BMJ tahun 2021. Saat ini saya ikut serta ya menjadi anggota P2G Provinsi DKI Jakarta dan juga anggota Pusat Kajian Pedagogi IKWNJ di tahun 2021 hingga 2025. Nah, saya di sini akan memaparkan ya terkait dengan tantangan dan tuntutan pada sektor pendidikan melalui dari sisi individu, negara, dan global. Bisa di next, panitia. Oke, pertama terkait dengan ini ya, sudah tahu lah teman-teman arti dari mindset ya. Jadi di sini saya mencantumkan dari ini ya guru besar ya dari Stanford University ya, Profesor Carol Dweck ya. Jadi seorang pakar psikolog. Bukunya berjudul dengan mindset ya. Ini bisa dilihat ya dari sebelah kanan layar kalian gitu ya. Di sini jelaskan bahwa ada dua cara berpikir seseorang itu. Ada berpikir secara tetap dan juga berkembang. Gitu. Ini ada gambar sebelah kiri ya. Ini analoginya ya, sebelah kiri ini fixed mindset ini ya tergembok lah gitu. Pola pikirnya kegembok begitu. Sedangkan yang sebelah kanan ini analoginya pohon, jadi berkembang begitu, tidak statis. Mungkin seperti itu. Lanjut di slide berikutnya. Nah, di sini saya mencantumkan karena saya backgroundnya akademisi ya teman-teman ya. Jadi saya adanya riset ya gitu ya. Di sini ada link di bawah ya, itu bisa diakses. Nanti juga di share oleh panitia ya. Saya udah share PPT-nya gitu. Dan, jadi bisa dibaca lebih lanjut. Nah, di sini jelaskan bahwasannya penelitian dilakukan oleh Duckworth and Dweck ini ya, fixed belief ya, itu terkait dengan kegagalan adalah suatu hal yang permanen gitu dan juga dapat menghambat kesuksesan akademiknya. Nah, sedangkan kalau yang growth mindset itu seseorang itu bisa mengembangkan gritnya. Grit itu artinya apa ya? Kegigihan kali ya. Bisa dicek ya di Google Translate ya atau di kamus bahasa Inggris ya. Sebenarnya grit ini kegigihan artinya begitu. Nah, selanjutnya pada tahun 2015 ya teman-teman ya, Hocknadel and Finamore ini kan dalam penelitian itu disimpulkan bahwasannya growth mindset dan grade pada mahasiswa itu akan memfasilitasi tujuan jangka panjang gitu dan juga dapat mencapai tujuannya tersebut gitu. Jadi istilahnya intinya begini teman-teman ya, pola pikir atau cara berpikir berkembang itu pasti kita akan memperoleh sesuatu karena kita tidak berpikir secara statis dan juga kita terus melakukan belajar, terus juga evaluasi, terus juga istilahnya kalau di BEM ya atau di organisasi kemahasiswaan ya, kalau dikritik oleh mahasiswa atau orang itu kalian jangan membencinya gitu. Jadikan sebuah evaluasi. Memang kritikan itu ada yang pedas, tidak halus, ada kata-kata sedikit sakit hati atau kasar gitu. Tapi ada nilai plusnya kok. Saya mengalami seperti itu teman-teman pada tahun 2021 ya. Terus saya dikritik oleh seseorang dari belakang, teman saya sendiri padahal teman istilahnya teman satu bidang sih ya, sama-sama anak politik ya, kan kebetulan saya dari prodi PPKN ya. Tapi tetap saya akan menghargai dan mengapresiasi kritikan tersebut, akan tetapi saya akan beritahu lagi kalau kritik jangan seperti ini. Karena kalau bukan saya, yang lain pasti akan membenci kamu gitu. Tapi semoga sih di angkatan ini ya atau di tahun ini kepengurusannya jangan sampai ada suatu hal yang kritikan yang berbau dengan negatif lah gitu ya. Seenggaknya kritikan itu membangun karena berkaitan dengan growth mindset ini teman-teman. Oke, panitia slide berikutnya. Nah, tadi sedikit agak saya singgungkan ya. Jadi ada perbedaannya teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Jadi yang fixed mindset ini berpikirnya statis gitu ya.
Jadi ingin terlihat hebat, bekerja gitu ya. Tapi memiliki tendensi. Tendensi itu apa ya? Keinginan atau kecenderungan gitu. Sedangkan growth mindset ini berpikirnya tuh berkembang, tumbuh dan terbuka gitu. Kemudian pastinya kalau cara berpikir tetap itu ya dia menghindari tantangan teman-teman dan juga menganggap dirinya tak mampu begitu. Ya ini salah satunya mungkin kalau misalkan apa ya anak ini di sini ada siswa atau tidak ya? Kalau ada siswa mungkin ini ya ingin menghadapi ujian ya atau SBMPTN misalkan. Nah itu ya kalian harus menghadapinya gitu karena kalian tuh ingin mencapai tujuan yang ingin kalian raih gitu. Nah kalau berpikir kalian seperti yang sebelah kanan, growth mindset ini ya pasti siap lah menerima tantangan gitu. Apalagi juga pastinya ada hal yang baru atau pelajaran baru yang belum pernah dikuasai gitu atau yang belum pernah dikerjakan. Nah, lalu kalau yang fixed mindset lagi ya pasti mudah menyerah lah. Ngeluh. Kalau lu misalkan gini, kalau di mahasiswa, kalau lu ngerjain esai atau skripsi, ya lu kerjain, jangan lu tunda gitu. Karena itu tantangan lu sebagai calon sarjana gitu. Lu kalau lu ngeluh nyerah, ya UKT lo sampai kapan gitu kan. Dan lu semester sampai kapan, sampai tua gitu kan. Sampai FE dibangun lagi gitu kan nggak tahu kan. Kalian itu nanti gimana gitu ya untuk mungkin bahasa lebih enak meraih kali ya, kalau mengejar kurang enak untuk meraih sebagai sarjana pendidikan atau sarjana non pendidikan gitu. Jadi kalau growth mindset itu ya pasti tahan banting lah ya. Kayak seperti kalian nih tahan banting apa ya? Membuat webinar atau diskusi di hari Minggu pagi gitu ya. Biasanya kan orang tidur gitu kan. Apa ya santai. Kalian ini paling hebat gitu membuat diskusi atau webinar online itu saya apresiasi gitu teman-teman. Karena kalian itu menghadapi rintangan gitu. Nah, jangan juga kalian juga jangan melakukan hal sia-sia gitu. Lalu juga tadi ya mengabaikan kritikan yang tujuannya membangun gitu atau memotivasi, kemudian juga melakukan ancaman gitu ya untuk untuk terasa terancam gitu dari kesuksesan orang lain. Memang sih nggak semua pola pikir manusia atau seseorang itu growth mindset ya, pasti ada yang fixed mindset gitu ya. Jadi sesuatu hal yang diraih kesuksesan seseorang itu membuat kita iri. Sebenarnya ada sih, saya juga salah satunya seperti itu ya. Tapi memang setiap jalan yang dilakukan orang itu berbeda-beda gitu. Jadi kesuksesan orang itu beda-beda. Jadi kita harus menghargai gitu ya dari rela berkorban mereka, pantang menyerah gitu ya. Karena juga di sini terkait dengan ini teman-teman. Jadi kita harus bisa menerima nasihat dari orang lain gitu, belajar dari kritikan, kemudian juga pastinya mendapatkan pelajaran ya dari inspirasi dari kesuksesan orang gitu. Walaupun memang adanya privilege ya gitu ya, hak istimewa seseorang itu. Tapi memang setiap orang itu memiliki hak istimewanya gitu ya untuk meraih kesuksesan. Jadi kita nggak bisa menyamakan dari misalkan yang punya yang punya startup ya, misalkan Ruang Guru, Gojek, Grab atau Shopee gitu kan. Jadi setiap orang itu berbeda-beda gitu untuk meraih kesuksesan. Intinya kalian bisa mengimplementasikan yang pola pikir yang sebelah kanan ini atau growth mindset gitu teman-teman. Ini bisa dilihat ya teman-teman lebih lanjut ya dalam bukunya Carl Esberg Mindset tahun 2017. Saya sudah cantumkan di bawah tabel gitu. Lanjut slide berikutnya panitia. Nah, tadi terkait dengan individu ya. Ini juga individu teman-teman. Tapi lebih ke ini mungkin ini ya mahasiswa juga masih berkaitan ya. Kalau siswa ini juga sangat berkaitan sekali teman-teman. Apalagi saya sebagai pendidik ya benar-benar menggenjot siswa itu yang terkait dengan kompetensi yang warna kuning ini ya. Jadi harus melakukan kolaborasi, kreativitas, kemudian komunikasi dan juga ya sekarang pemerintah itu menginginkan siswa itu harus bernalar kritis ya. Jadi apa-apa aja itu harus bisa melakukan studi kasus teman-teman. Jadi tuntutan untuk belajar mata pelajaran tertentu harus bisa mungkin gini ya bahasanya ya. Yang terkena itu kan HOTS ya. Jadi siswa itu benar-benar dituntut untuk dapat melakukan critical thinking teman-teman. Contohnya kalau pelajaran saya terkait dengan
warga negara, kewarganegaraan, kemudian hukum, politik begitu ya. Jadi soal-soalnya itu terkait dengan itu studi kasus. Misalkan yang sedang hangatnya misalkan isu ini ya minyak goreng naik, gimana dari siswa tanggapannya, solusinya apa. Kemudian juga terkait dengan LGBT juga ya, itu kan isu yang sangat hangat ya. Memang sensitif ya, tapi memang siswa itu perlu adanya pola pikir terbuka begitu. Nah, di sini juga ya kita harus paham akan literasi, kemudian numerasi, lalu juga literasi dalam sains, kemudian literasi teknologi, literasi finansial atau keuangan, dan juga ini kaitan dengan pelajaran saya yang nomor 6 teman-teman ya, yang warna ungu ini literasi kewarganegaraan ya dan kebudayaan. Jadi seseorang harus dituntut untuk dapat melek politik ya. Maksudnya itu misalkan isu-isu yang hangat tentang sosial politik atau seputar hubungan internasional atau kewarganegaraan gitu ya. Jadi itu harus dituntut teman-teman untuk mengetahui isu tersebut. Nah, tadi kompetensi sudah ya. Kemudian yang warna biru ya, jadi ada terkait dengan kualitas karakter teman-teman ya. Di sini ada rasa ingin tahu, kemudian inisiatif, lalu juga kegigihan, kemudian adaptasi ya gitu ya. Lalu kepemimpinan dan juga terkait dengan sosial dan juga kesadaran budaya gitu. Jadi pemetaan ini yang 3 ini tuh supaya kita menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu ya teman-teman ya. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke, di next saja. Nah, tadi individu, sekarang negara teman-teman ya. Ini pemerintah ya dalam kepemimpinan Nadiem Makarim ya teman-teman. Di sini ada kebijakan penguatan pendidikan karakter, yaitu profil pelajar Pancasila gitu. Bukan pemuda Pancasila, tapi pelajar Pancasila. Jadi kalau ditanya oleh sebagai calon guru ya, kalian itu harus bisa mencetak pelajar Pancasila, bukan pemuda Pancasila ya. Karena pemuda Pancasila itu ormas ya, gitu. Bukan kebijakan. Jadi jangan sampai kalian ditanya oleh orang pelajar Pancasila seperti apa. Ini bisa dilihat ya. Jadi dalam peraturan, karena saya ini ya anak PPKN ya, saya juga pasti belajar tentang hukum ya. Jadi ada Permendikbud ya nomor 22 tahun 2020 tentang Renstra ya, terjadi strategis Kemendikbud tahun 2004, bahwasanya terdapat elemen pelajar Pancasila, yaitu pertama itu kaitan dengan agama ya, atau religius, yaitu beriman bertawak kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu juga berkepentingan global, ketiga gotong royong, keempat mandiri, kelima bernalar kritis, dan keenam kreatif. Jadi elemen-elemen ini yang saya cantumkan di PPT ini ada kaitannya tadi yang sebelumnya teman-teman, yang kompetensi, keterampilan pada abad ke-21 itu. Nah, ini bisa dilihat ya apa aja poin-poinnya: akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan juga akhlak kepada bernegara gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu pastinya kaitan seperti tadi ya, menghargai budaya. Kemudian juga ada kaitan dengan kebinekaan. Mungkin lebih ini ya, lebih familiarnya itu mungkin toleransi ya gitu ya. Jadi kita banyaknya suku, agama, ras, dan juga golongan ya kita harus tetap berasas toleransi gitu. Nah, kemudian tak lupa kalian harus bergotong royong, kolaborasi, adanya rasa kepedulian, kemudian juga berbagi gitu. Lalu dari nilai kemandirian apa ya, pastinya di sini jelaskan bahwasannya adanya pemahaman diri dan situasi teman-teman. Kemudian ada regulasi diri, kemudian juga ada suatu pengelolaan motivasi dan juga evaluasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan kelima ini bernalar kritis. Ini kaitan dengan ini ya, analisis, kemudian refleksi, lalu juga penalaran, dan juga memperoleh suatu gagasan gitu. Makanya siswa ini dituntut untuk bisa mengimplementasikan atau menjadi pelajar Pancasila atau ikonik pelajar Pancasila. Meskipun memang kebijakan ini belum sebagian tahu gitu. Coba aja kalian tanya deh ke teman kelasnya atau yang teman SMP atau SMA-nya, kalau udah reunian coba deh pelajar Pancasila itu apa.
pasti mereka tuh diplesetkan mungkin ya seperti yang itu, yang ormas itu wajar aja ya karena memang kebijakan ini memang masih baru ya di tahun 2020 meskipun sudah 2 tahun ya, tapi kan apa ya masih belum kuat lah untuk mengetahui kebijakan ini. Ini namanya kebijakan pendidikan karakter. Jadi kalau kalian mengambil skripsi tentang ini bisa dijadikan referensi ya kaitan dengan karakter gitu. Nah, oke, selanjutnya bisa di next. Nah, masih sama ya, ini kaitan dengan individu. Jadi saya mengambil dari ini ya teman-teman ya, Future of Jobs Report ya, World Economic Forum ya, bahwa terdapat ini ya keterampilan 10 ya. Ini sebenarnya ada teman-teman yang tahun 2025 ya, tapi memang yang mendekati aja, jadi saya ambil yang tahun 2020. Sebenarnya sih hampir sama teman-teman. Di sini yang pertama itu ya adanya untuk melakukan pemecah masalah, lalu juga critical thinking, kreativitas, manajemen manusia ya atau sumber daya manusia, kemudian juga koordinasi bersama lainnya, lalu juga kecerdasan emosional, kemudian berani untuk melakukan keputusan gitu ya. Ini kayak yang nomor 7 ini mungkin kaitan dengan kebijakan ya. Misalkan di sini ada yang ketua atau wakil ketua atau kepala divisi ya atau kepala departemen, itu pastinya harus bisa melakukan namanya pengambilan keputusan gitu. Karena apa? Supaya nanti kalau misalkan membuat proker atau non-proker itu optimal gitu. Jadi ternyata di dunia kerja itu dibutuhkan teman-teman untuk skill ini. Kemudian juga nomor 8 itu ada orientasi pelayanan, kemudian bisa negosiasi, dan juga 10 ini adanya fleksibilitas kognitif atau pengetahuan. Mungkin contohnya gini, kalau misalkan kalian di BEM ini atau di Komdev ini jangan terpaku oleh proker, tapi coba lainnya dipikirkan gitu. Jadi jangan terpaku dalam satu aja gitu. Itu namanya fleksibilitas kognitif teman-teman. Jadi tahun 2015 sebenarnya hampir sama ya. Mungkin yang berbeda di sini yang nomor 9 kali ya. Jadi harus menjadi pendengar yang baik gitu. Tapi tahun ini juga tetap ya kita harus jadi pendengar yang baik ya. Karena kalau misalkan kita dikritik tapi kita nggak seperti mengabaikan, artinya kalian nggak menghargai dan juga ya kalian pola pikirnya tetap gitu atau statis begitu. Lanjut di slide berikutnya. Nah ini contoh ini ya gambaran dunia teknologi saat ini gitu ya. Ini saya sedikit agak sarkas tuh yang di Kemendagri gitu ya. Soalnya untuk bisa menuju metaverse itu sepertinya berat sekali teman-teman. Karena birokrasi kita rumit. Kedua juga kemampuan saya tidak meremehkan ASN di Indonesia ya, tapi memang sebagian besar masih belum bisa melakukan ini gitu. Coba aja kalau di Jakarta mungkin ya mungkin bisa sedikit lah, tapi kalau di luar Jakarta atau di luar Pulau Jawa gitu ya sulit berat gitu. Wah, pakai inian ya pelayanan pakai metaverse gitu. Wah, canggih banget. Ini aja masih pakai fotokopi kakak sama KTP gitu kan. Ya tambah bisa dibilang buang-buang anggaran atau memang kurang optimal. Tapi kita lihat ke depannya apakah nanti metaverse akan bisa diaplikasikan atau dilaksanakan di Indonesia untuk birokrasi pemerintah ya tidak tahu di tahun berapa ya. Mungkin kita lihat saja nanti ya ke depannya gitu. Bisa di next. Oke, kaitan dengan negara teman-teman. Ini visi Indonesia tahun 2045 ya. Kembali lagi saya mengambil dari Bappenas ya, Kementerian Badan Pembangunan Nasional. Di sini terkaitan dengan background studi visi Indonesia 2045 dalam sektor pendidikan. Di sini ada yang pertama itu ini ya. Jadi struktur penduduk usia itu di sekolah berubah ya, jelas berubah lah. Kan adanya kenaikan kelas, adanya pergantian tahun ajaran gitu. Jadi emang wajar pasti berubah gitu. Struktur ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja terampil pasti ya pasti berubah karena semakin ke depan zamannya SDM kita tuh pasti akan adanya rombakan gitu teman-teman. Kemudian juga ada globalisasi dan kemudian iptek jelas. Tadi sudah ada metaverse kan contohnya di bidang iptek. Kemudian juga faktor yang berpengaruh dalam penyelenggaraan pendidikan jelas.
sekarang aja udah ada ujian online gitu ya, atau ujian pakai Gform atau Quizzes gitu ya. Jadi memang apa berubah gitu. Dan juga kalau misalkan tes-tes S2 S3 sekarang udah bisa online juga gitu ya. Udah ada aplikasinya dari universitas. Jadi kan itu juga berpengaruh dalam bidang teknologi. Kemudian juga akses dan partisipasi pendidikan juga meningkat. Mungkin kalau di Jakarta ini teman-teman ya, kalau misalkan pengguna KJP, tahu ya KJP atau KIP tahu ya teman-teman ya. Nah, itu ini teman-teman apa bisa meningkatkan akses pendidikan karena yang orang-orang yang tidak mampu atau bisa dikategorikan miskin itu bisa memperoleh hak pendidikan gitu. Dan juga pastinya di luar Jakarta juga pasti ada kebijakan tersebut. Pokoknya dari tiap-tiap daerah teman-teman ya, tiap-tiap kebijakan daerah mengenai pendidikan pasti ada kok namanya bantuan pendidikan, akan tetapi tergantung dari dana daerahnya atau kebijakan dari daerahnya gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pendidikan. Kemudian peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Nah, sekarang masyarakat juga apa ya antusiasme lah untuk melakukan pengembangan pendidikan, misalkan uh, apa ya membuat suatu komunitas atau NGO dalam bidang pendidikan gitu ya. Jadi masyarakat juga bisa teman-teman untuk melakukan pengembangan pendidikan. Mungkin Kondev ada ya program pengabdian gitu ya atau kegiatan apa ya sosial di bidang pendidikan ya. Itu kan juga peran masyarakat gitu. Nah, selanjutnya ada peningkatan profesionalisme guru gitu ya. Ini mungkin secara general lah kalau misalkan terkait dengan guru ya. Terus juga pendekat pembelajaran. Nah, kalau yang perubahan pendekat pembelajaran teman-teman, ini mungkin yang terjadi tahun 2020 ya, awal COVID ya. Jadi apa penggunaan Zoom, penggunaan apalagi ya, pokoknya media pembelajaran online itu atau aplikasi online itu benar-benar apa ya, kita harus dituntut gitu ya untuk bisa mengaplikasikan itu. Bahkan saya aja yang sebagai anak muda itu masih awalnya masih ini apa gaptek gitu, pakai Zoom gimana sih kok bisa nih ganti background, kok bisa ini share screen gitu ya. Cara ini gimana nih apa live stream gitu kan. Jadi ya memang kita harus dituntut mau nggak mau ya, bukan jangan kita menghindari, tapi mau nggak mau kita harus bisa mempelajarinya gitu. Nah, kemudian ada budaya sekolah. Mungkin ini ya budaya itu bisa budaya karakter nasional dan juga karakter daerahnya gitu di sekolah. Kemudian juga budaya baca. Ya ini sedikit agak ini ya apa semoga aja bisa lah dilaksanakan karena 2045 itu nanti budaya baca itu akan semakin apa ya diadaptasikan sebagai kebiasaan gitu. Tapi ya saya nggak tahu nih apakah bisa atau enggak gitu ya. Soalnya memang peringkat literasi kita tuh juga masih nggak sampai 20 besar teman-teman gitu. Makanya kalau misalkan baca sosmed atau baca clickbait itu netizen Indonesia itu ini loh paling cepet loh. Coba coba deh orang Indonesia suruh baca KTI atau artikel ilmiah atau penelitian orang itu jarang. Pokoknya makanya data sosmed ya kalau misalkan lihat berita itu pasti di-clickbaitin lah, kayak dibikin apa ya yang bisa menarik netizen gitu. Padahal itu belum tentu benar gitu. Belum tentu apa itu benar-benar terjadi gitu, bisa kemungkinan itu hoax. Jadi semoga aja di tahun 2045 ini ya bisa untuk bisa peningkatan budaya membaca di Indonesia gitu teman-teman. Dan juga dikuatkan dengan wajib untuk bisa bahasa asing dan juga tetap kita harus melestarikan bahasa daerah gitu. Makanya kalau bahasa Jaksel kayaknya itu lebih ke ini aja ya kebudayaan mereka gitu. Sebenarnya bahasa Jaksel itu ya gaul bukan bahasa Inggris juga sih. Ada sedikit Inggrisnya lah kalau bahasa Jaksel itu. Tapi tetap kita harus bisa melestarikan bahasa daerah kita ya, misalkan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minangkabau atau Padang gitu ya. Pokoknya tetap menyeimbangi kita bisa bahasa asing, kita bisa bahasa daerah gitu. Nah, selanjutnya ada peningkatan pendidikan vokasi. Ini lebih ke SMK, teman-teman ya. SMK dan juga politeknik begitu. Kemudian juga peningkatan tenaga kerja berpendidikan dan juga kewirausahaan. Makanya kayaknya di FE ini ada ya bukan mata kuliah, apa program studi bisnis digital ada teman-teman ya kalau nggak salah ya, bisnis digital. Nah, itu kan juga adanya peningkatan teman-teman untuk program studi di bidang wirausaha dalam digitalisasi gitu.
Nah, kemudian ini general lagi, peningkatan bidang ilmu di perguruan tinggi, kemudian juga perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan, makanya UNJ mungkin sedikit lagi akan menjadi PTNBH ya, karena juga udah melakukan pembangunan, udah melakukan perombakan atau reformasi terkait dengan apa birokrasi mereka gitu ya, dan juga pastinya eh, perlu ditingkatkan untuk kemampuan atau kompetensi dosennya sendiri gitu. Nah, tak lupa kita harus eh, apa ya peningkatan dalam pendidikan karakter. Jadi negara benar-benar gencar untuk bisa menguatkan pendidikan karakter kepada siswa dan juga masyarakat. Gitu, teman. Ini terkait dengan visi Indonesia 2045 ya. Jadi ini terkait dengan kenegaraan. Gitu. Jadi bisa di next. Nah, masih sama ini terkait dengan apa sektor pendidikan kebudayaan ya. Jadi apa di sini ada terkait dengan kualitas dari layanan pendidikan yang merata, kemudian juga peran masyarakat ya tadi ya untuk bisa melakukan pembangunan dalam bidang pendidikan, lalu juga terkait dengan profesionalisme guru, serta juga pastinya apa budaya membaca dan juga pastinya terkait dengan karakter ya gitu. Selanjutnya, nah ini saya memberikan referensi terkait dengan materi-materi tadi yang saya jelaskan. Jadi ada macam-macam teman-teman. Ada dari jurnal, ada dari YouTube, ada dari apa kalau nggak salah itu ada dari artikel dari BINUS ya BINUS University, kemudian juga ada terkait dengan apa PDF yang tadi ya visi Indonesia 2045, lalu juga apalagi tadi tuh yang di bawah, oh iya yang ini tuh apa PDF drive ya, itu lebih ke buku teman-teman ya, ada ebook gratis lah yang terkait dengan apa mindset and grit ya teman-teman ya. Itu kalau bukunya saya lupa harganya berapa gitu. Tapi kalau misalkan yang mau digital ya bisa diakses itu ya karena sudah saya masukkan ke PPT ini gitu. Dan juga tak lupa dari ini ya apa Permendikbud, lalu juga apa World Economic Forum yang tadi teman-teman yang top 10 skill, lalu apalagi ya. Oh, yang tadi apa dimensi pelajar Pancasila gitu. Jadi itu saja dari saya serahkan ke moderator yang ingin bertanya, menanggapi atau menambahkan atau yang lainnya silakan.